Jadi itulah yang pertanyaan ditanyakan oleh anak sekolah minggu. Kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia, berarti Yesus bukan Allah dong. Itu pertanyaan anak sekolah minggu. Ini nyata, bro. Nandar juga tanyakan hal yang sama. Ya, mungkin orang yang nggak tahu, orang akan kagum sama Anda. Wah, pintar sekali ini orang. Wah, kalau orang nggak belajar ya pasti bilang gitu. Tapi kalau orang sudah belajar ya, orang dengarkan, kok bisa dia berkata seperti itu ya? Kok dia bisa buat statement seperti itu ya? Kok dia bisa katakan ini untuk si ini dengan hanya ukuran seperti itu? Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Dan akhirnya kami boleh membuat video pertama di tahun ini setelah sekian lama kami tidak membuat video, dan senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara melalui channel YouTube ini. Dan hari ini saya dengan Bro Gideon kami akan kembali membahas sebuah video dari Yonatan Nandar. Halo Bro. Ya bro, gimana liburannya bro? Oke bro, kita hari ini akan membahas tentang pertanyaan dari Nandar bro. Dan saya akan bertanya yang pertama bro, di dalam video Nandar, dia uh, memberikan satu statement bahwa menurut dia dalam kekristenan itu mereka percaya Tuhan adalah roh dan memiliki tiga pribadi Tuhan. Dan menurut Nandar yang tertinggi adalah Roh Kudus. Kenapa dia menyatakan demikian? Karena menurut Nandar menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni, sedangkan menghujat Yesus atau menghujat Bapa itu bisa diampuni. Karena itulah Nandar menyatakan bahwa Roh Kudus lah yang paling tertinggi. Gimana bro menanggapi pernyataan Nandar ini? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Bapak Nandar ini ada-ada saja ya. Oke, pertama saya ingin menjelaskan bahwa antara eh, besar dengan tinggi itu beda. Sekali lagi, kalau Pak Nandar berkata bahwa Roh Kudus lebih tinggi, tidak. Karena spesifik di sini bicara soal natur kan, Allah. Berbicara lebih tinggi, tidak lebih tinggi. Karena roh Allah itu dari Allah. Sekali lagi, roh Allah itu adalah dari Allah. Firman Allah adalah dari Allah. Sekali lagi saya katakan, ini harus dipahami. Roh Allah keluar dari Allah, berarti yang mengeluarkan dengan yang dikeluarkan beda apa sama? Beda. Itulah yang disebut roh Allah. Firman firman Allah yang dikeluarkan dari Allah, firman Allah yang dikeluarkan dengan yang mengeluarkan firman beda apa sama? Nggak mungkin Anda bilang sama, karena itu beda jelas. Yang satu dikeluarkan, yang satu mengeluarkan. Nah, maka kalau kita bicara lebih tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Kita bicara soal besar. Tapi besar itu tidak menjadi sebuah masalah. Tidak menjadikan Roh Kudus lebih kecil itu berarti lebih payah. Tidak. Sama contohnya seperti ini. Contohnya kita melihat ada seorang ayah dan seorang anak. Siapa yang lebih besar? Seorang ayah. Tetapi apakah karena ayahnya lebih besar menjadikan anaknya itu manusia yang lebih rendah? Tidak. Tetap anaknya adalah manusia meskipun lebih kecil. Paham sampai sini ya? Jadi Bapak Nandar tolonglah difikirkan baik-baik. Tak mengenai hal kenapa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni. Kenapa? Karena yang pertama kita melihat di dalam Yohanes itu sudah dijelaskan dengan secara baik. Kalau zaman-zaman sebelumnya itu memang Tuhan kasih
seperti bagian-bagian puzzle. Di Perjanjian Baru itu dijelaskan lebih jelas. Sudah terbentuklah. Nah, kalau kita melihat bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni karena kita membaca di dalam Yohanes 14 ada keterkaitan dengan Tritunggal. Yang pertama, ya ketika Yesus berbicara barang siapa ya menghujat aku dia diampuni. Kenapa? Yesus siapa? Yesus adalah firman Allah, the words incarnate, firman Allah yang mengambil rupa. Sejatinya sebelum inkarnasi itu dilakukan, dia adalah firman Allah. Manusia melakukan pelanggaran terhadap firman Allah. Itu karena firman Allah untuk menentukan benar dan salah. Tetapi kalau kita melihat bahwa di dalam sepanjang perjanjian lama, ya kita bisa melihat bahwa yang menuntun manusia hidup untuk merespon terhadap firman Tuhan. Kita bisa salah nggak sama firman Tuhan? Waktu Tuhan bilang jangan berzina, kita berzina. Kita sedang menghujat firman Tuhan nggak? Iya, kita dinyatakan bersalah. Oke. Maka itu Yesus bilang, barang siapa menghujat aku, dia bisa diampuni. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, yang artinya memang Roh Allah itu diberikan, seperti kata Yesaya, diberikan untuk menuntun, lalu orang menolak itu, orang menolak ketika menjadi seorang Kristen, menjadi seorang Kristen ya, sudah tahu bahwa diingatkan terus-menerus dalam hatinya bahwa korupsi itu salah. Tapi orang itu terus menentang Roh Kudus. Dia sudah tahu bahwa melawan firman salah. Dia menghujat firman dengan dia korupsi. Tapi dia nggak mau bertobat. Nah, maka ketika dia tidak mau bertobat, dia itu menghujat Roh Kudus. Karena firman itu menentukan benar dan salah. Setelah itu ada perjalanan lagi, memang manusia berdosa, manusia semua menghujat firman Allah. Tetapi ada satu perjalanan kembali yaitu bersama dengan Roh Allah di dalam Yohanes 14, pakai baca Pak Nandar ya. Yohanes 14 di mana Roh Allah itu diberikan di dalam sistematika dalam hidup seseorang itu untuk menuntun seseorang, mengajar seseorang, merespon terhadap firman. Kalau sudah berkeras hati, tidak mau mendengarkan, itu menghujat Roh Kudus. Maka itulah yang dikatakan tidak diampuni. Kenapa? Karena dia memberikan free will-nya di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Manusia memiliki free will. Ya, manusia dicipta dengan free will, diberikan Allah keistimewaan free will. Dengan free will-nya itu, dia menghujat Roh Kudus, dia menolak untuk bertobat. Maka itu orang menolak untuk bertobat, ya sudah, memang tidak diampuni. Bukan berarti itu lebih tinggi, karena masalah sistematis. Kalau kita menghujat firman, kita berdosa terhadap firman, masih bisa diampuni nggak? Masih bisa. Tapi kalau sudah fase akhir, sudah diingatkan oleh Tuhan dalam hati, firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan yang benar. Terus kita menolak terus-menerus. Kita menghujat Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ya Tuhan akan ampunilah. Itu tanda engkau bukan menyembah Tuhan. Engkau menyembah dunia, menyembah iblis, menyembah kesenangan. Sebab itu engkau melawan tuntunan hati yang digerakkan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan itu menentukan benar dan salah. Tapi yang untuk mengajar kita itu Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Maka kalau kamu diajar, nggak mau dituntun, berkeras dengan hati, ya itu sudah tidak menyembah Tuhan. Itu sudah bukan berpusat pada Tuhan. Ya itulah yang tidak diampuni. Jadi tidak berbicara, sekali lagi, tidak berbicara masalah tinggi rendah. Ini berbicara masalah sistematis. Ya, jadi itulah yang pertanyaan ditanyakan oleh anak sekolah minggu. Kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia, berarti Yesus bukan Allah dong. Itu pertanyaan anak sekolah minggu. Ini nyata bro.
Nandar juga tanyakan hal yang sama. Pertanyaan sama dengan anak sekolah minggu. Ya, demikian bro. Iya bro, pertanyaan kedua masih terkait dengan Roh Kudus. Nanda menyatakan bahwa Musa di dalam Taurat tidak menyembah Roh Kudus karena memang Roh Kudus menurut Nanda tidak ada di dalam perjanjian baru. Gimana bro menanggapi ini bro? Iya, maksudnya Roh Kudus itu tidak ada dalam perjanjian lama. Maksud Nandar seperti itu. Maka jangan asal comot ayat. Baca di dalam Yesaya 63 ayat 10 sampai 11. Ya, sekali lagi baca. Loh, Musa kalau gitu Musa dalam Torah nggak mengajarkan. Yesaya buat-buat itu. Siapa bilang? Kita lihat di dalam Ulangan 6 ayat 4. Jelaskan sama saya apa maksudnya Adonai Elohim, Adonai Ehad. Yahweh Ehad. Yahweh satu. Yahweh Elohim. Yahweh Elohim itu dialah Allah. Yahweh lah Allah kita. Yahweh itu satu. Kata Elohim dengan akhiran im dalam Ibrani kuno itu menunjukkan sebuah kejamakan. Kalau gitu jelasin sama saya kejamakannya apa? Satunya apa? Maka itu di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 3 kita melihat yang kita sebut orang Kristen sebut sebagai pribadi yang berbeda. Tapi ketiganya itu menggambarkan kualitas Allah, yaitu yang pertama Allah, firman Allah, dan roh Allah. Barang siapa menentang Allah, pasti menentang firman, pasti menentang rohnya untuk menuntun. Barang siapa menentang firman, pasti menentang yang memberikan firman, dan menentang yang mengajarkan firman. Barang siapa yang menentang rohnya, pasti menentang firman. Karena rohnya itu mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk kepada firman. Maka itulah Tritunggal satu kesatuan. Gak bisa dipisahkan. Engkau melanggar firman, maka engkau juga menentang si pemberi firman. Seperti itu, ya. Itu harus dipahami. Maka itulah yang disebutkan roh Allah. Yang orang di perjanjian baru itu disebutkan Roh Kudus. Tetapi bukan berarti karena hanya beda, itu ditujukan kepada pribadi yang beda. Ya, Bapak Nandar, saya kasih tahu, satu-satunya di seluruh kehidupan yang paling kudus, perfect, hanya Allah. Jadi kalau kita berbicara atribut itu hanya dimiliki oleh Allah. Maka kalau kita katakan mobil, misalkan ya ada di Indonesia ada orang satu-satunya yang punya mobil paling mahal harganya 500 miliar. Ini misalkan. Lalu saya katakan itu mobil 500 miliar. Pasti ditujukan ke pribadi yang beda nggak? Tidak. Karena itu hanya dimiliki oleh pemiliknya. Maka itu kalau kita sebut ya malaikat aja nggak bisa kudus. Malaikat nggak bisa sempurna. Manusia nggak bisa sempurna. Kekudusan, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jadi kalau kita bilang katakan Roh Kudus di dalam Yesaya 63 ayat 10 sampai 11, kudus itu genetif. Miliknya siapa? Genetif itu milik Allah, hanya milik Allah mutlak. Maka kalau kita sebut Roh Kudus, itu pasti menunjuk kepada Roh Allah. Pahami sampai sini? Jadi jangan kayak anak kecil tulisannya beda loh kok. Ya beda pribadi beda. Itu pemikiran yang sangat singkat, ya. Gramatikalnya pelajari dulu. Seperti itulah. Demikian. Iya bro, pertanyaan yang terakhir ini merupakan inti dari video Nanda.
yaitu dia mau menjelaskan di dalam Yesaya 42 ayat 1 itu bahwa itu ditujukan untuk Nabi Muhammad. Menurut Nanda itu ditujukan kepada Nabi Muhammad karena dia mengkompar Yesaya 42 ayat 1 itu dengan surah An-Nahl ayat 1 surat An-Nahl ayat 102. Dan di dalam Yesaya tersebut menurut Nandar ada kata Ahmed yang ditujukan kepada seseorang. Dan di dalam ayatnya yang kedua, bro, di dalam ayat yang kedua lagi di dalam Yesaya 42 ayat 2 lebih jelas lagi bahwa Nabi itu ditujukan kepada Nabi Muhammad karena menurut Nandar Nabi Muhammad itu tidak teriak-teriak di jalan, beda dengan Yesus di dalam Matius 27 ayat 46. Menurut Nandar di Matius 27 ayat 46 itu Yesus berteriak, jadi tidak bisa digenapi oleh Yesus. Gimana menurut bro menanggapi pernyataan ini, bro? Ya, sebelum saya jawab, saya mohon untuk di-allow, saya akan share screen. Bagaimana orang ini berbohong. Silakan share screen, bro. Bentar ya. Oke, kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 42 ayat 1, di sini ada kata hand afdi etmak bo behiri, ya, rasetah narsi natati ruhi alau mispat lagoim yosi. Saya tanya mana Ahmadnya? Sekali lagi saya tanya mana Ahmadnya? Gak ada kan? Iya, Ya. Kak. Ya. Saya sudah berikan contoh tadi ya, bahwa ya memang itu sudah awalnya saja sudah asal-asalan ya. Setelah itu saya mau tanyakan apa pengukur Anda hanya dengan mengatakan Yesaya 42 ayat 2 Yesus berteriak di jalan, Yesus berteriak di jalan dan Nabi Muhammad tidak berteriak di jalan, maka ini nubuatan pasti untuk Nabi Muhammad. Apa ukurannya? Teman saya pun juga bisa mengatakan itu si Dion tidak pernah berteriak di jalan. Pasti dia yang memenuhi itu Yesaya 42. Saya nggak pernah teriak-teriak di jalan, Pak Nander. Apakah hanya itu batasannya? Hanya karena alasan itu, kita dapat melihat kualitasnya pemikiran orang. Pemikiran pengajar yang bisa dipercaya sama nggak bisa dipercaya. Lo orang ini pengukurnya nggak jelas kok buat statement seperti itu. Ya, sekali lagi, konteksnya ini kita harus melihat Yesaya 40 sampai Yesaya 48. Itu sudah satu paket itu. Nubuatan ini untuk siapa? Untuk seseorang hamba, tetapi dialah yang dikatakan Hamasyiah, Sang Mesias. Maka itu ada Yesaya. Selanjutnya, nanti terus tentang Mesias lebih jelas lagi Yesaya 50-an. Ya. Tapi ini dijanjikan untuk pembebas Hamasyiah, juru selamat. Dan saya tanya, Anda percaya juru selamat nggak? Kalau Anda tidak percaya juru selamat, maka maka Anda tidak boleh mengambil dari ayat-ayat di Alkitab. Karena konteksnya ini bukan untuk hanya sekedar menyandang gelar menyandang gelar nabi atau rasul, tapi ini menyandang tentang juru selamat yang datangnya dari Allah sendiri.
gitu ya. Jadi ini nggak cocok. Baca sekali lagi, ya sekali lagi ya. Saya juga tidak pernah berteriak di jalan, Pak. Wah, kalau gitu saya boleh mengklaim diri saya bahwa saya memenuhi Yesaya 42 ayat 2. Karena saya tidak pernah berteriak di jalan. Lalu kok ya ada kata tulisan misalkan Yesus berbicara dengan keras. Baca lagi konteksnya. Tidak berteriak di jalan maksudnya apa? Pada saat kapan? Nah, itu jelas sekali, Pak. Gitu ya. Itu jelas sekali. Bukan semasa hidupnya dia berarti nggak boleh ngomong keras, dia nggak boleh teriak. Ya ampun. Maka itu saya bilang, ya jangan eh, comot-comot ayat lah. Saya respect Anda memiliki kitab suci Anda sendiri dan kita pun memiliki kitab suci kita. Jadi saya tidak perlu mengambil ayat-ayat dalam kitab suci Anda untuk membuktikan kepercayaan saya benar. Dan Anda tidak perlu mengambil ayat-ayat di kitab suci saya untuk membuktikan kepercayaanmu benar. Karena statementmu saya ada kata untuk Ahmad. Saya sudah bukakan tadi ya, saya 41 ayat 1 itu. Bahasa aslinya ada nggak Ahmad? Nggak ada nama orang di situ. Itu saya sudah salah, gitu ya. Jadi ya lebih baik jangan asal comot ayat karena itu akan lebih memalukan Anda lagi. Bukan orang akan ya mungkin orang yang nggak tahu orang akan kagum sama Anda. Wah pintar sekali ini orang. Wah, kalau orang nggak belajar ya pasti bilang gitu. Tapi kalau orang sudah belajar ya orang dengarkan kok bisa dia berkata seperti itu ya. Kok dia bisa buat statement seperti itu ya. Kok dia bisa katakan ini untuk si ini dengan hanya ukuran seperti itu. Saya pun juga tidak pernah berteriak di jalan. Ukurannya kalau hanya itu saya juga menggenapi dong. Gitu. Jadi demikian. Iya, thank you bro untuk hari ini sudah menjawab setiap pertanyaan yang ada, dan sebelum kita mengakhiri video hari ini, ada yang mau bro kembali sampaikan untuk setiap orang yang mendengar, silakan bro. Ya, yang saya mau sampaikan adalah selamat tahun baru. Karena ini video pertama di dalam tahun 2023. Dan saya berharap untuk para saudara seiman maupun juga saudara yang tidak seiman dengan saya, Kristen dan non-Kristen, kita tetap bisa hidup dalam damai, saling menghargai, ya, tidak mengatakan, tidak membuat statement yang asal-asalan satu dengan yang lain, dan hiduplah sebagaimana naturnya kita adalah manusia, makhluk sosial, memiliki kualitas sebagai makhluk yang sosial, dan hidupi itu dengan baik, kita menjadi manusia yang sesungguhnya, jangan menurunkan kualitas kita. Semakin tahun, saya berdoa juga untuk kita, eh, masyarakat di Indonesia itu semakin lebih maju dalam cara berpikir, lebih baik lagi, lebih saling menghargai, ya, lebih banyak berkat-berkat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, yang menuntun kita untuk mengerti tentang bagaimana manusia itu harus hidup, yang dikatakan manusia. Demikian, Allah memberkati kita semua. Oke, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini supaya semakin banyak orang bisa belajar. Dan juga jika Bapak Ibu hendak bertanya, dapat menuliskannya pada kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.